Halo Sobat Angger, kembali lagi di channel Angger Law Office. Masih ingat dengan vlog saya sebelumnya mengenai hal-hal yang harus kita cermati ketika kita digugat. Nah, apa yang terjadi ketika kita digugat perdata secara wan prestasi? Ada beberapa hal yang harus kita cermati pula dari gugatan wan prestasi ini. Yang pertama adalah kita harus memahami apa sih gugatan wan prestasi. Wan prestasi itu sendiri dalam arti umum ya secara harfiah itu bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi di mana salah satu pihak di dalam perjanjian itu tidak memenuhi kewajibannya. Nah, tidak memenuhi kewajibannya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah memang pihak pelanggar ini yang tidak memenuhi kewajibannya memang tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pihak pelanggar ini terlambat dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga adalah memenuhi kewajibannya, tapi pihak pelanggar ini memenuhi kewajibannya asal-asalan, tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memang pelanggar ini memang melakukan hal-hal yang dilarang oleh beberapa klausa yang ada di dalam perjanjian. Sehingga 4 hal inilah yang menyebabkan terdapat adanya wan prestasi. Nah, ketika kita digugat ya secara wan prestasi, ada beberapa unsur yang harus kita pahami sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama adalah agar terpenuhi ya gugatan wan prestasi ini. Yang pertama adalah harus ada perjanjian. Karena apa? Gugatan wan prestasi ini dilandasi atas adanya perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian ya nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada pihak yang ingkar atau melanggar perjanjian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pihak pelanggar ini ketika telah dinyatakan lalai tetap tidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik. Nah, 3 hal ini harus dipenuhi. Berarti ketika Anda digugat secara wan prestasi, maka ada 3 hal inilah yang mengikat di diri Anda, yaitu Anda terlibat dalam sebuah perjanjian, Anda telah dinyatakan atau telah melanggar perjanjian atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya, dan yang ketiga, Anda telah dinyatakan lalai tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian. Nah, 3 hal ini ketika memang sudah ada, maka ada kemungkinan Anda akan mengalami atau diundang ke pengadilan untuk memenuhi sebagai tergugat ketika ada gugatan wan prestasi seperti ini. Nah, minggu depan kita akan membahas sebenarnya opsi apa sih Pak yang bisa kita miliki ketika kita digugat secara wan prestasi, dan tindakan preventif apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita tidak ingin digugat secara wan prestasi. Oleh karena itu, stay tune terus di channel Angger Law Office. Selamat pagi, salam sehat.